Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hadapan Bapak Ibu sekarang telah datang Pak Dasrul Caniago dari Kementerian Lingkungan Hidup. Beliau ini adalah lama malang melintang di peramdalan dan juga di penuntutan. Nah, sebagaimana kita ketahui, tujuan PPB ini adalah meningkatkan kompetensi. Meningkatkan kompetensi itu adalah meningkatkan kualitas AMDAL. Untuk meningkatkan kualitas AMDAL itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama, ilmu. Nah, ini pasti sudah Anda dapati semua ilmu itu. Yang kedua, moral dan etika. Kita tahu, pernah Pak Sony ngasih tahu ke kita, rusaknya lingkungan itu bukan karena orang bodoh katanya, tapi karena orang pintar yang tidak beretika. Nah, ini nanti Pak Dasrul akan membahas nih etika dan moral ini. Etika dan moral di negara maju menjadi hukum. Nah, jadi sekarang ada beberapa anggota kita, Pak, sedang terkait hukum gara-gara AMDAL. Jadi AMDAL ini memang adalah masalah terkait juga dengan hukum. Mari kita berdoa, mudah-mudahan teman-teman yang sedang terkait hukum ini cepat dapat penyelesaian yang baik. Amin. Nah, untuk itu Pak Dasrul, kami dari Pertalindo sebetulnya menyiapkan advokasi untuk rekan-rekan kita yang terkait yang terbelit hukum ini. Ini salah satu bentuk advokasi kita, Pak. Di dalam PPB kita mengadakan sesi yang terkait dengan hukum. Kami sangat beruntung Pak Dasrul yang bisa mengasih pencerahan. Di peserta kita ini, Pak, ada yang KTPA dan ATPA. KTPA kita ada 16. Kemudian ada juga yang belum dapat KTPA dan ATPA. Jadi mereka ini ingin pencerahan sebelum dapat KTPA dan ATPA. Nah, waktu Pak Dasrul 1 jam bisa Bapak memaparkan, kemudian kami harap setengah jam nanti kita bisa berdiskusi, Pak. Tidak berpanjang lebar, saya silakan ke Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian. Jelas suara saya? Jelas Pak Dasrul, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya ngajar etika moral ini pelajarannya berat, gitu ya. Bukan sulit tapi berat. Belum tentu etika saya lebih bagus, gitu ya. Tetapi kita harus sampaikan walaupun berat. Mungkin saya juga banyak salah, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Kemudian background-nya kenapa saya dipilih memberi materi ini, karena saya berputar-putar di LHK ini sejak tahun 91, dulu Bapedal gitu ya. Bapedal mulai dari Direktorat Limbah B3, kemudian di penegakan hukum sampai Direktur Pidana di situ, perizinan limbah B3, standarisasi dan teknologi yang ngurusin sertifikasi penyusun AMDAL, auditor dulu, kemudian sempat jadi kepala regional Bali Nusra, dan sekarang di Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, gitu kan. Nah, itu putar-putarnya. Kemudian juga sering ikut rapat AMDAL, terutama era Zoom ini, karena kita bisa ikut rapat sambil mengerjakan yang lainnya kedengaran, gitu ya. Jadi saya coba share screen ya, ini baru pertama kali saya share screen. Biasanya dibantu staf di kantor itu. Jadi takut saya salah gitu. Yang mana yang tadi ini? Benar nggak sih Pak? Benar ya? Oke. Ya, udah kelihatan Pak. Udah. Sudah? Ya, tinggal diperbesar mungkin Pak. Tinggal diperbesar. Di mana ini memperbesarnya ini? Di bawah Pak. Di atas ini kah? Di bawah. Slideshow di bawah Pak. Aku hilang. Pojok kanan bawah Pak. Nah ini bagaimana Pak ceritanya? Atau panitia aja sekali bantuin. Oke, siap Pak. Bisa Barin? Tolong. Menggaptek saya Pak, maaf.
Pak Kris bisa dibantu, Pak? Ditutup dulu mungkin ya Pak. Yang punya Pak Caniaga ditutup dulu. Pak Dasrul ditutup dulu katanya. Ya, ini bagaimanakah menutupnya, nanti takut hilang ini. Host bisa menutup host. Harusnya host bisa nutup ya. Nggak bisa. Nggak bisa? Sebenarnya di kiri atas itu Pak, yang ada tanda layarnya, di kiri atas itu, di atas home, itu ada Nih. gambarnya. Di atas tulisan home atau insert. Dah. Ya boleh di close aja sih, nggak apa-apa. Dah. Oke. Ya, gaptek ternyata saya. Biasa, Pak. Silakan. Silakan Pak Kris dibantu. Pak Kris. Siap. Oke, saya bercerita dulu saja ya, sambil panitia menyiapkan, host menyiapkan. Jadi, sejak pandemi ini saya juga beberapa kali ikut sidang AMDAL, yang sebelumnya memang jarang karena membutuhkan waktu yang sangat lama kalau sidang dia dari jam 8 sampai jam 3 sore. Hal yang menarik saya lihat itu adalah kemarin tuh selalu berulang ketika sidang AMDAL pengolahan limbah B3. Jadi patokan para ahli, para yang menilai dokumen itu adalah apakah jarak lokasi dari lokasi dengan fasilitas umum sudah 300 meter minimum. Nah, perlu saya sampaikan bahwa 300 meter ini adalah jarak minimum dengan risiko lingkungan minimum. Jadi ketika sidang AMDAL tentang insinerator limbah rumah sakit, kalau patokannya hanya 300 meter, padahal itu membakar limbah, itu akan jadi masalah. Gitu. Kalau teknologi yang digunakan tidak benar-benar hebat. Nah, saya mau ceritakan sebelum masuk ke materi. Saat ini saya menangani ada 3 kasus. Gitu ya. Satu di Sukoharjo. Di Sukoharjo itu namanya PT Rum. PT Rum ini memproduksi rayon. Ya. Setelah berproduksi, ternyata masyarakat heboh, ribut. Kenapa ribut? Karena bau. Ya. Kemudian kasus itu naik ke presiden, kemudian dari presiden turun ke menteri, menteri akhirnya turun ke saya, yang sebelumnya sebenarnya saya sudah menangani sejak tahun 2018. Kemudian rapat akhirnya kami tanggapi, 2 tanggapan dari menteri kami, relokasi atau kompensasi dengan macam-macam, antara lain Komdev, kompensasi masyarakat, kemudian ditambah buffer zone. Kemudian rapat dipimpin oleh Setkap, dan dari semua peserta itu menyatakan bahwa lokasinya itu sesuai dengan peruntukan industri dan kawasan industri. Saya bilang, tidak semua kawasan industri itu cocok untuk semua industri. Ini penting dipahami oleh penyusun AMDAL. Apakah PT Rum tidak punya AMDAL? Punya. AMDAL-nya di mana? Di daerah. Baunya itu sampai sekitar 10 kilometer. Sampai sekarang kasusnya belum selesai. Yang namanya rayon ya pasti bau. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada pensiunan Kementerian Perindustrian, teman saya bilang, iya itu, saya lihat itu kok ada rayon di tengah perkampungan ya. Jadi di tengah perkampungan itu memang dijadikan kawasan industri berdasarkan RT RW-nya. Kemudian teman dari Kementerian Tata Ruang bilang itu sudah sesuai dengan tata ruang. Iya.
Jadi secara legal, secara formil, dia tidak ada yang salah. Tetapi secara teknis, dia bermasalah. Karena industri seperti itu tidak cocok di daerah yang banyak orang. Ini apa pesan moralnya di sini? Penyusun AMDAL itu juga harus paham teknologi. Harus juga meminta pendapat orang yang betul-betul tidak hanya mengiyakan proyek itu. Jadi kalau saya ikutin AMDAL itu, tipikalnya itu adalah bagaimana proyek itu disetujui. Jadi bukan bagaimana proyek itu layak atau tidak. Ini mohon maaf kalau saya salah menanggapi ini. Nah, contohnya, kenapa izin lingkungan itu muncul di Undang-Undang 32? Itu kasusnya itu adalah waktu membahas AMDAL Pantura, yang Pulau Reklamasi itu tahun 2003-2004 itu. Ketika AMDAL-nya tidak disetujui oleh waktu itu menterinya Nabil Makarim. Kemudian diajukanlah ke pengadilan. Surat tidak setuju itu oleh pihak yang merasa dirugikan. Sampai Mahkamah Agung itu pengajuan itu digugatkan itu ditolak gitu, oleh Mahkamah Agung. Tetapi pas pergantian menteri waktu itu, pergantian kabinet, mereka PK sehingga permohonannya ditolak. Isi penolakan itu adalah Menteri LH tidak berhak tidak menyetujui untuk AMDAL itu karena izin reklamasi itu dari presiden. Itu kan tahun 95. Nah, dengan bergulirnya perbaikan atau revisi Undang-Undang 23 tahun 97 menjadi 32 tahun 2009, AMDAL itu bukan objek TUN, bukan objek tata usaha negara, tetapi AMDAL, kalau persetujuan AMDAL itu administratif saja, teknis, administratif teknis. Sehingga banyak yang mengusulkan yang objek TUN itu adalah izin lingkungan. Jadi setelah keluar persetujuan AMDAL, maka terbitlah izin lingkungan. Walaupun waktu itu saya kurang setuju, menurut saya itu hanya mejanya makin panjang gitu ya. Saya tidak tahu nanti di Undang-Undang Omnibus Law ini apakah izin lingkungan itu masih muncul atau tidak. Silakan dikomentari nanti oleh teman-teman penyusun AMDAL apakah izin lingkungan itu menjadi menambah birokrasi atau ada manfaat lain ya. Itu background-nya gitu ya. Lanjut Pak, saya bisa memindahkan screen atau bagaimana nih? Oke. Nah, masalah lingkungan ya, lingkungan tuh sampai sekarang tidak beres masalahnya, terutama di negara-negara berkembang gitu ya. Macam-macam saja masalahnya ya, mulai dari yang sangat mendasar sampai kepada masalah yang sangat tinggi teknologi, misalnya mendasar masalah air, masalah udara di kota-kota besar, masalah limbah domestik, sekarang tambah lagi limbah domestik kita masker gitu ya. Masker itu kita tidak tahu apakah kena bakteri atau tidak, kemudian dibuang kemana oleh teman-teman kita nggak tahu. Kemudian pencemaran, kontaminasi limbah dibuang sembarangan, kemudian ekosistem hujan, hutan tropika yang makin hilang, kerusakan das, kerusakan ekosistem danau, pesisir dan laut, kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang, kemudian pemanasan bumi, penapisan lapisan ozon, bencana lingkungan, banjir ya, ke semua kita baru saja Januari sampai Februari di hadiahi banjir misalnya di Jakarta, Bandung, dan segala macam. Setelah banjir datang lagi masalah lain, pandemi COVID. Nah, lanjut Pak.
Saya mau cerita ini karena ini COVID versus udara ambien dan udara emisi. Saya mau contohkan Jakarta saja. Karena banyak yang bertanya-tanya, dampaknya apa? Nah, ternyata COVID ini ada kabar baiknya, ya, yaitu emisi gas rumah kaca turun 17% karena pandemi. Ya. Ini adalah penurunan terbesar yang pernah terjadi selama ini. Kemudian kami punya alat di Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara itu pemantauan kualitas udara ambien dengan metode AQMS, Air Quality Monitoring System. Nah, ini kita lihat yang di atas ini, slide yang di atas, nilai rata-rata tahunan tahun 2019 itu sampai 25 Mei. Itu ini untuk PM10 ya, partikulat meter PM10 33,58 mikrogram per meter kubik. Kemudian sepanjang tahun 2020 sampai 25 Mei itu 27,32. Nah, ini ternyata juga terjadi perbaikan atau penurunan partikel debu ukuran kurang dari 10 mikron itu sekitar 18%. Lanjut, Pak. Kemudian Bekasi. Bekasi ini alat kami pasang baru tahun 2019 akhir, jadi kami tidak bisa membandingkan. Nah, dibandingkan Jakarta dengan Bekasi untuk tanggal yang sama, hari yang sama, Bekasi itu polusi partikelnya jauh lebih tinggi, hampir 2 kali Jakarta ternyata. Tetapi kalau NGO itu hanya menyoroti Jakarta. Kenapa Jakarta yang disorotin? Karena Jakarta ini ibu kota negara. Lanjut. Ini Depok. Ya, Depok itu lebih baik dari Bekasi, tetapi tidak lebih baik dari Jakarta. Jadi kalau Jakarta tadi selama tahun 2020 sampai 25 Mei, 23, Depok itu adalah 38. Lanjut. Nah, ini adalah PM 2,5. Jadi yang kurang kecil 2,5 mikron atau lebih kecil dari 2,5 mikron. Jadi tahun 2019 itu adalah 27,28 mikrogram per meter kubik. Kemudian tahun 2020 dengan waktu yang sama adalah 23. Jadi kalau kita ambil rata-ratanya ini sekitar 12. Sebenarnya sampai hari kemarin sudah menjadi 14,35 lebih baiknya. Lanjut Pak, ini Bekasi, lagi-lagi Bekasi itu hampir 2 kali lipat Jakarta. Nah, di sini apa yang bisa kita ambil? Apakah industri di Bekasi misalnya tidak punya AMDAL? Pasti punya, ya, pasti punya. Apakah Bekasi tidak punya tata ruang? Pasti punya. Tetapi hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana rata-rata tahunan sebenarnya di Indonesia? Rata-rata tahunan kita itu 15 mikrogram per meter kubik. Ini sudah 40. Ya. Lanjut, Pak. Oke, ini yang Depok. PM 2,5, tadi PM 10. PM 10-nya itu 38, PM 2,5-nya 28. Lanjut. Nah, ini perbandingan Januari sampai 25 Mei 2020. Ada Jakarta, Bekasi, Depok dengan satuan mikrogram per meter kubik. Ini bisa kita lihat. Kenapa 3 ini saya ambil? Ya, kami Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara ada di 26 kota, tetapi 3 ini saya ambil karena memang satu Jakarta menjadi sorotan, kemudian 3 kota ini merupakan penyangga dari ibu kota. Ya, jadi udara Jakarta tidak berdiri sendiri. Lanjut, Pak.
Oke, ini sudah saya ceritakan tadi bagaimana penurunannya. Lanjut, ini Sungai Citarum ini dulu pernah menjadi sungai terkotor di dunia, yaitu pernah running text di CNN Internasional. Ini bersihnya bukan karena pandemi, tetapi ini karena setelah tentara turun tangan. Nah, ini kan sebenarnya menyedihkan bagi kita pekerja lingkungan sampai teman-teman tentara ikut turun tangan membuat program Citarum Harum. Ya walaupun yang sebelah kelihatan masih keruh gitu ya, tetapi paling tidak secara sampah domestik yang kelihatan kasat mata sudah mulai hilang. Lanjut. Nah ini contohnya kilometer 0 sangat jernih sungainya, makin ke bawah makin kotor. Nah yang sebelah ini dulu contohnya sebelum dibersihkan. Oke lanjut. Ini hasilnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat yang screen sebelah kanan. Yang hitam ini pasti limbah industri. Pertanyaannya, apakah mereka tidak punya dokumen AMDAL atau setidak-tidaknya UKL-UKL? Pasti punya. Gitu. Masih seperti ini. Kalau warna kan nggak menjadi ukuran, Pak, misalnya. Yang menjadi ukuran. Tapi kalau gini saya yakin ini pasti melebihi baku mutu beberapa parameter. Nah, kalau kita lihat di makin ke hulunya itu ada busa segala macam. Jadi pertemuan keduanya kita lihat ada coklat, ada hitam, gitu ya. Walaupun secara sampah domestik sudah hilang. Oke, lanjut, Pak. Nah ini contoh ya, yang bapak-bapak ini adalah kami menemukan jarum suntik segala macam di sini. Pertanyaannya lagi, apakah rumah sakit itu tidak punya dokumen AMDAL, dokumen UKL-UKL? Pasti punya. Tetapi kenapa jarum suntiknya sampai ke sini? Ya kita lagi-lagi itu pelanggaran hukum kah atau moral kah, itu sama campur kedua-duanya. Jadi kalau kita lihat lagi sebelah kiri ini, itu adalah limbah lumpur dari pabrik yang dibuang di daerah Cibinong sana. Gitu ya. Apakah mereka nggak punya dokumen lingkungan? Pasti punya. Kemudian yang di bawah ini adalah impor limbah HB3. Nah yang kiri bawah ini paling menggelikan ini. Ya. Ini impor limbah kondom dari luar negeri. Gitu. Nah buat apa ini limbah diimpor? Apakah kurang kita sampahnya di sini? Nah ini infonya itu didaur ulang. Saya nggak tahu daur ulangnya untuk apa ini. Ada informasinya untuk karet ikat rambut. Nah, coba cek kalau ada yang ibu-ibu karet ikat rambutnya terbuat dari apa gitu. Nah kalau kita tanya pengimpor ini dia punya dokumen lingkungan nggak? Pasti punya gitu secara administratif. Tetapi secara pelaksanaan, secara hukum, secara etika, mereka taat ya akhirnya cuma seperti ini. Jadi kalau kita di penegakan hukum itu, kalau semua orang tidak taat hukum, ya penegak hukum itu kehilangan akal. Gitu. Juga tidak sanggup. Jadi saya masih ingat misalnya tahun 98, pas kerusuhan, ada satu hari semua orang tidak mau bayar tol. Ya petugas tolnya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena yang melanggar hukumnya banyak sekali. Kemudian pendapat-pendapat di masyarakat kita, hukum itu dibuat untuk dilanggar. Beda dengan masyarakat yang taat hukum. Hukum itu dibuat untuk dipatuhi. Hukum itu dibuat untuk diketahui semua orang. Ini saya mau cerita, ada di suatu negara Skandinavia itu, ada suatu taman, kemudian wali kotanya membuat pengumuman di situ, dilarang menginjak taman. Ya. Kalau orang Indonesia pasti bercanda itu. Ya, yang dilarang kan di bawah pengumuman itu.
yang lain boleh diinjak, pasti tanya begitu. Kalau di sana enggak, apa yang terjadi? Warga kota itu membuat class action ke pengadilan, menuntut wali kota agar mencabut pengumuman itu. Kenapa dicabut? Masyarakat tersinggung bahwa tanpa diumumkan juga masyarakat tahu bahwa taman nggak boleh diinjak. Nah, itu bedanya, ya. Itu kalau dalam proper mungkin Bapak Ibu pernah dengar proper, mungkin juga ada yang jadi konsultan proper, itu disebut dengan beyond compliance. Jadi patuhnya itu sudah di atas patuh. Jadi sudah mematuhi hal-hal yang tidak wajib. Ya. Kalau kita mematuhi baku mutu saja itu belum bisa. Ini yang problem terbesar kita. Lanjut, Bapak. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Widi. Ini saya sedikit mengulang, pendekatan penanganan dampak lingkungan, ada perencanaan pembangunan, ada pelaksanaan pembangunan. Nah, kemudian di sana itu ada tata ruang, ya, ada baku mutu, ada studi kelayakan dari aspek lingkungan. Kemudian pengendalian dan pemanfaatan ruang, tentunya pengendalian dan pencemaran, dan penanganan dampak akibat pembangunan. Nah, saya mau menanyakan, misalnya AMDAL itu masuk perencanaan atau pengendalian, misalnya. Banyak teman-teman kita paham bahwa AMDAL itu perencanaan, termasuk sebagian teman-teman saya yang di LHK. Tidak, AMDAL itu masuk pengendalian. Kenapa dia pengendalian? AMDAL itu yang berfungsi adalah RKLPL-nya. Itu dokumen hidup. Sementara dokumen AMDAL-nya setelah jadi dibuat RKLPL, dia selesai masalahnya. Makanya kalau di negara-negara maju yang saya ketahui, membuat dokumen AMDAL itu nggak lama-lama. Karena apa? Karena AMDAL itu dia tidak statis, jadi selalu di amandemen, di adendum. Jadi kalau ada perubahan di adendum, jadi cepat selesainya. Ya. Karena apa? Pembangunan yang dilakukan oleh pabrik itu dia hari ini dibuat, kemarin AMDAL yang selesai, hari ini dibangun, setahun berikutnya pasti udah berubah. Makanya perlu adendum, bukan di awalnya itu kekeh-kekehan kelama-lamaan. Lanjut. Oke, nah ini ruang lingkup Undang-Undang 32 ada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian. Jadi AMDAL itu masuk di pengendalian sini, ya bukan di perencanaan. Kemudian ada pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum. Jadi kalau perencanaan itu bagus, pemanfaatan bagus, pengendalian bagus, pemeliharaan bagus, pengawasan bagus, ya, penegakan hukum bagus, sehingga biaya lingkungan itu harusnya murah. Ya. Kenapa? Karena kalau mulai dari memanfaatkannya, mengendalikannya menjadi mudah, pemeliharaannya menjadi murah, pengawasan juga tidak perlu bolak-balik ke lapangan, penegakan hukum juga nggak perlu, maka semuanya akan baik-baik saja. Gitu ya. Tetapi yang kejadiannya apa? Mulai dari perencanaannya, misalnya tata ruang tidak benar, pemanfaatannya salah tata ruang, seperti yang saya ceritakan peterum di awal tadi, kemudian pengendaliannya menjadi susah, kenapa? Didemo terus oleh masyarakat, karena masyarakat mencium bau busuk, misalnya, pemeliharaannya jadi berat, sehingga jadi kusut, mau dipindahkan. Industri sudah terlanjur investasi luar biasa besarnya, nggak dipindahkan, masyarakat demo terus. Gitu ya. Lanjut. Ini pengendalian penyemaran dan atau perusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, pemulihan. Lanjut, Pak. Lanjut saja. Pencegahan ada instrumen kajian lingkungan hidup strategis, ya, ada tata ruang,
kemudian baku mutu lingkungan. Jadi sekali lagi pencegahan ini di bawah pengendalian. Ada baku kriteria kerusakan lingkungan hidup, ada AMDAL, ada UKL UPL. Lanjut, Pak. Lanjut. Ada perizinan, instrumen ekonomi lingkungan, ada peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisa risiko, audit lingkungan. Nah, ini yang berdasarkan Permen 03 tahun 2013, banyak perusahaan yang harus wajib audit lingkungan berkala, tetapi sampai sekarang belum banyak itu yang melakukannya. Kenapa? Karena mereka merasa tidak ada penegakan hukum. Nah, ini yang jadi masalah. Selalu menunggu kalau ada penegakan hukum baru berjalan. Lanjut. AMDAL. Nah, semua kita sudah tahu setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Ya, ini maksudnya layak atau tidak layak. Sekarang pertanyaannya yang AMDAL yang disusun, saya ingin tahu ada nggak yang dinyatakan tidak layak? Rasa-rasanya semuanya layak terus. Ya, walaupun habis itu terjadi demo. Ini nanti saya ceritakan lagi beberapa perusahaan yang sekarang demo terus. Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Ya. Komisi penilai AMDAL wajib memiliki lisensi dari menteri, gubernur, bupati, wali kota sesuai kewenangannya. Nah, ini mulai ketimpangan di sini. Penyusunnya wajib memiliki sertifikat kompetensi, penilainya tidak wajib kompeten. Ini timpang jadinya. Yang menyusunnya berkompeten harus melalui uji macam-macam, yang menilainya tidak perlu. Ya kalau di pusat saya tahulah kualitasnya. Kemudian untuk pemda-pemda tertentu memang bagus, tapi apakah semuanya sama? Allahu alam. Ya, ini mulai di sini timpang. Jadi yang berbahaya itu adalah ketika orang punya kekuasaan tetapi tidak punya ilmu. Nah, lebih celaka lagi punya kekuasaan, punya ilmu, tapi moralnya nggak bagus. Ya. Sudah nggak punya ilmu, nggak punya moral, punya kekuasaan. Nah, lebih parah lagi. Lanjut. Kemudian masuk ke yang lebih spesifik. Ya. Sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2009. Jadi kompetensi ini sudah diatur di dalam undang-undang. Kemudian dilanjutkan dalam peraturan tentang izin lingkungan atau PP AMDAL. Penyusun AMDAL belumnya Pak, ya. Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Lanjut, Pak. Kemudian larangan pasal 69 ayat 1 huruf I, maksudnya ini ya, huruf I dan huruf J Undang-Undang 32 tahun 2009. Dilarang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Ya, dilarang. Kemudian dilarang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi,
atau memberi keterangan yang tidak benar. Nah, ini kaitan dengan AMDAL apa? Kalau dokumen AMDAL-nya itu AMDAL-AMDALan, nah ini bermasalah dia di huruf J ini. Datanya diambil data sembarangan, dia bermasalah di huruf J. Ya, dia tidak memberikan informasi yang benar. Gitu. Kemudian, bagaimana dengan yang menyusun? Boleh nggak pinjam-meminjam? Nah, kita lihat di bawahnya. Lanjut, Pak. Pasal 11 ayat 1 PP 27 2012 tentang izin lingkungan. Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi, maksudnya ya kompetensi ini kompetensi penyusun AMDAL. Ya. Jadi lebih spesifik lagi pasal ini menyebutkannya. Lanjut, Pak. Kemudian diatur lagi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2010. Pasal 2 ayat 2 menyebutkan penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib memiliki sertifikat kompetensi. Diulang lagi. Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3. Tim penyusun terdiri dari ketua tim 1 orang dan anggota tim 2 orang. Ya. Ini jelas, ketua 1, anggota 2. Tapi dalam membuat lembaga atau perusahaan yang menyusun AMDAL diwajibkan harus ada 2 ketua tim. Ini problemnya, ya. Jadi sehingga untuk membuat perusahaan itu sedikit lebih sulit. Nah, problem berikutnya adalah orang perorangan boleh menyusun AMDAL. Sementara kalau menyusun atau membuat lembaga yang terregistrasi, minimum ketuanya harus 2. Ini tidak balance. Ini beberapa waktu lalu saya ngajari Pertalindo atau dulu juga di Intakindo, sebelum Pertalindo ada, saya minta supaya ini melalui asosiasi dipertanyakan peraturan ini sehingga balance jadinya. Ini orang perorangan saja boleh menyusun, sementara kalau membuat lembaga harus ada 2 orang ketua tim. 2 orang ketua tim itu bukan hal yang mudah menggaji orang sebagai karyawan tetap, misalnya. Ya. Lanjut. Kita tidak hendak menakut-nakuti, gitu kan. Jadi menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun itu ancamannya itu adalah 3 tahun, kemudian maksimum 3 miliar. Nah, ini saya harus menjelaskan dulu apa yang maksud dengan minimum dan maksimum, gitu ya. Ini kalau tatap muka itu lebih enak sebenarnya mengajarnya. Jadi saya lebih progresif, biasanya saya jalan keliling-keliling gitu ya, dan bisa bikin jok-jok. Ternyata kalau ngajar lewat Zoom ini agak kaku kita. Nah, apa yang maksud dengan minimum? Minimum itu adalah kalau dinyatakan bersalah, hakimnya memutus minimum, misalnya minimum 5 tahun. Kalau dia bersalah minimum 5 tahun. Atau paling tinggi maksimum 15 tahun. Nah, bagaimana dengan ancaman hukuman yang hanya maksimum? Itu artinya hakim boleh memberi keputusan hukuman percobaan, misalnya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar si A dihukum 2 minggu penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya adalah si A tidak boleh atau tidak perlu menjalani hukuman dalam penjara selama 2 minggu itu
seandainya dalam waktu 6 bulan tidak mengulangi perbuatannya. Ya. Jadi dia boleh dihukum percobaan. Nah, kalau minimum dia tidak boleh dihukum percobaan. Hanya 2 pilihan. Bebas atau masuk. Nah, kenapa orang-orang yang dihukum percobaan tetap banding, tetap kasasi? Contoh dulu kasus rumah sakit yang di Bintaro atau BSD. Saya nggak perlu menyebutkan namanya. Akhirnya di PK, di permohonan PK-nya disetujui oleh Mahkamah Agung atau dikabuli sehingga dia bebas dari gugatan. Jadi walaupun seseorang mendapat hukuman percobaan, tetapi dia namanya tetap narapidana, mantan narapidana. Apa masalahnya? Masalahnya nanti kalau dia melakukan pidana berikutnya, biasanya atau penyidik akan bertanya ke orang-orang yang diperiksa itu. Pertama yang tanya itu adalah pertanyaan umum, nama, tempat tinggal, umur, tanggal lahir, dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah saudara pernah dihukum? Jadi walaupun dia percobaan, jawabannya nanti pernah. Artinya yang bersangkutan adalah kalau residivis, nanti vonis hakim biasanya pertimbangannya dia menjadi berat. Pernah melakukan atau pernah dipenjara. Jadi kalau pernah yang mendengar vonis-vonis hakim itu, perbuatan yang meringankan adalah yang bersangkutan atau terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa selama persidangan memberikan keterangan dengan benar. Terdakwa berkelakuan baik selama proses hukum, dan seterusnya. Tetapi kalau dia pernah, walaupun hukuman percobaan itu akan menjadi pemberat. Yang memberatkan terdakwa adalah sudah pernah dihukum pidana. Jadi, makanya orang kalaupun hukuman percobaan, dia akan mati-matian sampai PK. Karena ketika dia melakukan pidana berikutnya, atau sekali lagi walaupun tidak disengaja, dia tidak akan mendapat hukuman percobaan lagi. Oke, lanjut Pak. Nah, sanksi pidananya. Setiap orang yang menyusun AMDAL, tadi sudah ada tabelnya ya, tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1, huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Ini artinya ancaman hukumannya maksimum. Kalau ancaman hukum maksimum ini, tadi saya jelaskan, dia boleh dihukum oleh hakim hukuman minimum percobaan. 3 tahun ini kalau ancaman hukumannya, dia tidak bisa ditahan oleh penyidik ataupun oleh jaksa penuntut umum. Orang yang boleh ditahan itu adalah minimum ancamannya 5 tahun penjara. Ya, kalau maksimum 3 tahun itu dia tidak bisa ditahan selagi masih proses penyidikan dan proses persidangan. Ya. Lanjut. Kemudian tadi sudah ada juga sebelumnya, setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, memberikan keterangan yang benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Jadi ini lagi-lagi di bawah 5 tahun. Jadi dalam proses penyidikan dan penuntutan, terdakwa tidak boleh ditahan. Dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah ini, dan bukan atau itu ya seharusnya. Kemudian pertanyaannya adalah berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tadi sudah dijelaskan di atas bahwa AMDAL itu disusun untuk perlindungan, untuk pencegahan, untuk pengendalian. Jadi deliknya masuk. Kemudian apa yang dimaksud dengan informasi palsu? Ya hati-hati dengan menggunakan data lab. Jangan-jangan data lab orang lain. Kemudian
atau mengurangi informasi. Harusnya informasi A yang disampaikan dalam dokumennya A-, misalnya. Atau informasinya harusnya lengkap, dikurangi, dirusak. Atau memberikan keterangan yang tidak benar. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kalau informasi itu kami peroleh dari instansi lain? Saya juga sering mengasih tahu bahwa mendapatkan informasi itu kalau dari orang lain, artinya dari pihak lain atau kita sebut bukan informasi primer atau bukan kita langsung yang melakukan, buatlah berita acara bahwa kita mendapatkan informasi itu dari siapa. Jadi informasi berita acara serah terima saja. Dokumen ini halaman sekian tentang apa. Nah, itu tidak ada salahnya. Berita acaranya pun dilampirkan di dalam dokumen AMDAL. Jadi bahwa kalau informasi itu nanti tidak benar, bahwa yang memberikan ke kita itu yang kena. Tapi kalau itu diambil sumbernya pun tidak tahu, tidak ada berita acara bahwa dari si A, si B, tentu bagi penyusun AMDAL yang bermasalah nanti. Gitu ya. Nah, ada lagi masalah lain. Untuk mendapatkan informasi itu mahal. Contoh informasi laboratorium misalnya. Iya mahal kalau memang benar. Nah, yang paling banyak bermasalah informasi itu sebenarnya di dokumen UKL-UPL. Biaya penyusunan UKL-UPL itu murah. Bisa-bisa kalau kita bayar lab sendiri, itu lebih mahal dari biaya konsultannya. Nah, ini yang saya wanti-wanti, informasi yang dimasukkan itu harus benar. Harus sesuai dengan apa adanya. Jangan diambil informasi orang, apalagi hasil lab orang yang kita tidak tahu. Lanjut, Pak. Nah, ini tadi sudah saya bilang, di depan ada izin lingkungan. Saya tidak tahu di Omnibus Law ini, apakah izin lingkungan ini masih ada atau dicantolkan ke tempat yang lain. Gitu. Jadi ada keputusan kelayakan lingkungan hidup dari setelah AMDAL selesai, terbit izin lingkungan, kemudian terbit izin usaha dan atau kegiatan, izin lingkungan dicabut maka usahanya tutup. Ini ngerinya izin lingkungan. Tetapi setahu saya sejak tahun 2012, saya belum mendengar itu izin lingkungan yang dicabut karena AMDAL-nya bermasalah. Lanjut. Nah, ini kasus-kasus yang pernah saya tangani, saya alami, saya ketahui. Satu kasus peminjaman sertifikat kompetensi AMDAL. Ya, ini analisa hukumnya. Unsur melawan hukumnya pasal 2 Permen LH nomor 7 tahun 2010 harusnya itu ya. 2010 bukan 210. Pasal 11 PP 27 tahun 2012. Pasal 28 ayat 1 dan pasal 69 ayat 1 huruf I Undang-Undang 32 2009, maka dapat dikenakan sanksi pidana dengan pasal 110 Undang-Undang 32 tahun 2009. Ya. Nah, bagaimana membacanya? Meminjamkan, ya, peminjaman. Jadi yang meminjamkan, artinya kalau dia memang sengaja meminjamkan, mengetahuinya bahwa itu memang dipinjam, telah turut serta membantu kejahatan. Maka ancamannya adalah dijuntokan dengan pasal 56, karena di pasal ini tidak ada cerita meminjamkan. Pasal 56 KUHP ini adalah turut serta, ya, turut serta membantu kejahatan sehingga terjadi kejahatan tersebut. Ya, kira-kira seperti itu kesimpulannya. Jungtonya pasal 110, jungto ini maksudnya ancaman hukumannya. Dan atau pasal 116, jungto pasal 110. Ini tinggal pilihan. Ya.
pasal 116 ini adalah pidana korporasi. Artinya, kalau itu disetujui secara korporat, artinya direktur perusahaan yang menyetujui, maka perusahaan yang meminjamkan pun ikut dipidana, bukan hanya orangnya yang dipidana. Ya, lanjut. Sebentar, satu lagi yang 3 ini kan ada pertanyaan ketutup. Oke. Terhadap dokumen AMDAL-nya, batal demi hukum karena disusun oleh orang yang tidak punya sertifikat atau sebagian tidak punya sertifikat. Nah, ini case ini sering terjadi. Waktu saya kepala pusat regional pembangunan untuk Bali dan Nusa Tenggara, peminjaman ini, terutama bagian timur gitu ya. Dan komisi AMDAL-nya tahu, tapi mereka bilang bahwa ya secara administratif sudah dipenuhi Pak. Ada sertifikatnya, kemudian ada macam-macamnya, walaupun yang punya sertifikat tidak pernah datang, tidak pernah hadir. Makanya kalau saya ikut hadir sidang AMDAL, sebenarnya saya kadang-kadang pertanyaannya mengagetkan. Walaupun tim teknis pusat itu dikasih jatah waktu paling akhir. Ya, harusnya sidang AMDAL itu ya yang namanya sidang kayak pengadilan. Pertama, yang presentasi itu ditanya dulu namanya siapa, kemudian nomor kompetensi sertifikatnya nomor berapa, registrasinya berapa, masih berlaku atau tidak, kemudian nomor registrasi perusahaannya berapa, sampai kapan kadaluarsanya, itu harus ditanya identitasnya. Jika ini diterapkan terus-menerus, maka etika seperti ini juga akan diterapkan oleh komisi AMDAL yang di daerah, sehingga tidak terjadi lagi penyusunnya itu yang punya sertifikat di daerah Jawa Timur, AMDAL-nya di NTT, nggak pernah hadir, tiba-tiba AMDAL itu selesai. Jadi kalau ditanya satu-satu yang presentasi, nomor kompetensinya berapa, dan seterusnya, namanya berapa, dicek, itu tidak akan terjadi itu titipan-titipan atau peminjaman sertifikat ini. Tapi ini tidak seperti sidang, yang namanya sidang harusnya seperti itu. Ini harus dibudayakan. Saya tidak tahu bahwa Pak Hari ke depannya, Pak Ari Sudianto nanti ke depannya, apakah mau menerapkan. Saya pernah tanya seperti ini waktu saya ikut sekali sidang AMDAL di daerah Angkatan Udara di sini, di Halim. Walaupun saya hampir yang terakhir bertanya, saya tanya itu nomor sertifikatnya, sehingga yang presentasi juga kaget gitu. Untung dia memang ketua penyusun. Tapi yang saya lihat perusahaannya kadaluarsa yang ditampilkan. Dia bilang sudah ada Pak hasil perpanjangan registrasinya gitu. Jadi kalau ini kita budayakan, maka di daerah akan terlaksana juga seperti itu. Jadi seperti sidang betul-betul di pengadilan, ditanya nama, tempat tinggal, nomor sertifikat, dan seterusnya. Lanjut. Kasus pemalsuan sertifikat kompetensi ini pernah juga kami alami waktu masih namanya dulu lembaga sertifikasinya Intakindo, ya. Jadi diambilnya foto yang diambilnya satu sertifikat, kemudian diambilnya nomor sertifikat itu, kemudian dicetak sendiri, fotonya diganti. Nah, AMDAL itu disusun waktu itu di Padang. Kemudian anggota tim penyusun itu ATPA namanya ya. ATPA-nya ini gelisah lama-lama karena ketua timnya itu sertifikatnya palsu. Nggak tahan gitu. Akhirnya lapor ke Intakindo. Intakindo kemudian sampai juga ke saya laporan itu. Kemudian saya dorong Intakindo melaporkan ke kepolisian, waktu itu Polda Metro. Saya tidak tahu kasusnya sampai di mana. Tapi yang memasukkannya akhirnya gelisah, gitu ya, gelisah.
lama-lama mengundurkan diri dari penyusunan AMDAL itu. Ya, sempat saya dengar beberapa kali dipanggil pihak kepolisian. Tapi paling tidak pelajaran dari kasus ini yang bersangkutan itu mundur dan sakit, gitu. Ya, karena ketakutan ya orang berpendidikan melakukan seperti itu. Kemudian Kota Padangnya saya suratin, ini AMDAL-nya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena KA-nya disusun oleh orang yang tidak bersertifikat. Nah, problem lainnya adalah AMDAL itu APBD. Gitu. Kalau nggak sah, ya bagaimana pertanggungjawabannya? Ini jadi rumit jadinya. Gitu kan. Ya saya tidak tahu juga bagaimana keputusan di sana, tapi tetap saya waktu itu asisten deputi menteri di Stantek yang membawahi sertifikasi AMDAL ini, saya suratin komisi AMDAL-nya di Padang. Ini seperti yang saya jelaskan, dokumen AMDAL-nya yang disusun batal demi hukum. Lanjut. Kemudian pasal 263 KUHP. Jadi ini ancaman hukumannya lebih berat sebenarnya bagi pemalsu. Kalau yang tadi itu ringan-ringan di Undang-Undang 32, tetapi pasal 263 KUHP ini tinggi. Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, artinya memalsukan sertifikat seolah-olah dia mempunyai hak menjadi bisa menyusun. Perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Jadi nomor registrasi orang diambil, di sertifikatnya itu diganti fotonya dan seterusnya. Jadi seolah-olah benar dia menyusun AMDAL. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Ya pasti kerugian lingkungan, kerugian APBN, APBD, dan seterusnya, kerugian perusahaan. Tentunya karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ini bahasanya memang masih bahasa Indonesia yang lama kena KUHP. Kemudian diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu. Nah, artinya apa? Si pemalsu dapat, yang memakai siapa? Ya komisi AMDAL-nya kan memakai itu surat palsu itu juga. Gitu. Jadi seharusnya kuliah-kuliah seperti ini komisi AMDAL juga tidak ada salahnya ikut misalnya. Karena ini di luar konteks teknis training seperti ini atau kuliah seperti ini tidak didapatkan waktu Bapak kursus penyusun AMDAL. Cerita-cerita seperti ini jarang didapatkan. Lanjut Pak, mungkin masih ada. Kemudian pelanggaran etika, gitu ya. Semua pelanggaran hukum itu pelanggaran etika. Nah, etika ini lebih tinggi dari hukum. Ya, ini kalau di proper itu hukum itu adalah baku mutu, etika ini beyond compliance. Jadi CSR, Komdev, dan segala macam itu adalah etika. Jadi semua pelanggaran hukum tadi termasuk pelanggaran etika profesi. Sanksinya adalah pencabutan sertifikat kompetensi dan tidak menghilangkan sanksi pidananya. Ini kesimpulannya pas 1 jam saya pikir ya. Mudah-mudahan diskusinya lancar. Biasanya saya ngajar sambil saya tantang untuk bertanya sebenarnya, tapi ini jadi crowded kalau ditantang bertanya. Alur ceritanya saling silang gitu ya. Terima kasih Pak Moderator. Ya. Terima kasih Pak Dasrul. Rekan-rekan, kita sudah dengar bagaimana yang disampaikan Pak Dasrul. Memang ancaman hukuman dari AMDAL ini sangat pedih ya Pak ya, sampai 1 miliar tadi. Nah, 3 miliar. Iya, 6 miliar. Pak, ini ada pertanyaan dari beberapa peserta ini Pak, terutama Pak Jailani. Nah, tadi kan ada katanya etika ya Pak, etik. Kemudian ada lagi hukum formal. Di daerah itu ada lagi hukum adat Pak. Nah, kalau itu tiga-tiga itu mana yang kita dahulukan? Apakah cukup hukum formal aja? Atau bagaimana ini ke posisi ketiga hukum tadi? Terima kasih Pak. Satu, untuk
hukum etika tentu yang menerapkan asosiasi Pertalindo gitu ya. Etika tadi yang mencabut izinnya, mencabut sertifikatnya, kemudian secara moral tentu dia dikasih sanksi oleh asosiasi. Kemudian kalau negara tentu menerapkan hukum formal, hukum yang berlaku, hukum yang tertulis. Nah, kalau hukum adat ya tentu tergantung daerah masing-masing gitu. Saya agak sulit kalau cerita hukum adat karena di kampung saya beda lagi hukum adatnya misalnya. Jadi boleh saja Pak tiga-tiganya. Misalnya di contoh begini Pak, kalau di daerah pedalaman Jambi setahu saya dulu, mudah-mudahan saya tidak salah, suku anak dalam itu kalau membuka hutan itu dia harus semacam berdoa dulu, kemudian setelah berdoa sekian malam, kalau tidak dapat tanda-tanda apapun atau dapat tanda sesuatu berarti boleh atau tidak boleh membangun kebun di sana. Itu semacam hukum adat mereka. Nah, kalau kita melanggar, bisa nggak mereka menerapkan hukum? Ya agak sulit karena yang melanggarnya orang kota semua ya. Kalau sesama mereka pasti dihukum itu. Nah, ini jadi yang datang ke membuka perkebunan karena orang kota Pak, dengan segala macam legalitas. Ini agak menyulitkan jadinya. Terima kasih Pak Ali. Jadi hukum adat itu juga perlu diakomodir di AMDAL kita ya Pak? Silahkan untuk daerah masing-masing gitu. Begini Pak Zulkifli, maksudnya Ya, ketika silakan Pak. di dalam katakanlah penilaian ya, sering kan terjadi benturan ataupun kita sering melakukan FGD misalnya ataupun melakukan konsultasi publik, terjadi benturan antara hukum formal dengan hukum adat. Yang sering terjadi misalnya penguasaan lahan seperti dikatakan oleh Pak Dasrul tadi, misalnya lahan hutan satu sisi mau dikuasai oleh pemrakarsa untuk APH, katakan seperti itu, satu sisi lagi dipergunakan hukum adat. Nah, dalam situasi seperti itu akan terjadi konflik kan, yang harus diatur, dihitung atau dituliskan dalam dokumen AMDAL-nya. Nah, kita selaku pemrakarsa ataupun katakan nanti tim penilai, mana yang harus didahulukan dalam konteks seperti itu? Dua sistem hukum yang bertentangan. Belum lagi kita bicara etik, misalnya tadi dikatakan Pak Dasrul, ya itu mungkin agak berbeda. Etik misalnya tadi Pak Dasrul, kemarin Ibu Titin misalnya bicara soal tim dapur gitu. Ini kan bicara etik sebenarnya, siapa yang maju, siapa yang menyusun, itu dua pihak yang berbeda seperti itu. Itu kan etik profesi misalnya. Nah ini itu bicara etik, tapi saya mungkin menyoroti dia di wilayah pertentangan antara hukum yang secara legalitas UPA, hukum hak wilayah diatur, tapi pada sisi lain hukum formal ada yang bertentangan, katakan Undang-Undang P3H misalnya seperti itu. Nah, yang mana yang harus dipakai untuk menjadi acuan dalam konteks itu? Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bisa saya jawab Pak? Ya, silakan Pak. Itu harus diselesaikan dengan sosioteknologi Pak. Jadi kalau kita memang benar menghargai orang lain, itu kalau di Minang itu istilahnya lama diawa, rancak diurang. Gimana Pak Zulkifli? Lama dewa ketujuh diurang Pak. Lama diawa ketujuh diurang. Jadi tidak bisa hanya hukum formal Pak. Kalau Bapak hanya hukum formal, betul secara kenegaraan dia menjadi menang, tapi hukum adat itu juga diakui. Nanti akan terjadi konflik terus-menerus. Ya, tapi itu harus diselesaikan dengan sosioteknologi. Itu harus ada masuk orang sosial sehingga benar-benar terjadi solusi yang baik. Kalau enggak, kami nanti Pak di Kementerian Lingkungan Hidup yang terus-menerus dapat protes. Selain pihak perusahaan yang tidak tenang. Ini kayak yang saya ceritakan tadi. Ini masih ada 3 kasus lagi ini yang mau saya ceritakan kalau masih ada waktu. Yang sampai saat ini belum tahu endingnya di mana. Gitu. Sementara perusahaannya sudah berproduksi. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Zulkifli. Siapa lagi? Ini ada beberapa pertanyaan. Terima kasih Pak.
Ini ada pertanyaan dari Pak Tommy, Pak. Katanya, apa ada dokumen AMDAL yang disusun oleh tenaga tidak bersertifikat? Padahal itu kan sudah lolos dari KPA, Pak, misalnya. Nah, kalau itu terjadi, apakah KPA-nya juga ikut bertanggung jawab? Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Saya banyak menemukan disusun oleh orang yang bersertifikat, tetapi secara formil, secara legal ada, tapi yang nyusunnya nggak tahu bahwa dia menyusun. Gitu. Jadi itu banyak. Saya contohkan ada PT di Purwakarta itu yang masuk menyusun itu adalah teman-teman saya. Kemudian dia kaget bahwa dia nggak tahu bahwa dia itu menyusun di situ dan juga tidak dapat apa-apa. Tetapi di dalam dokumen lingkungan itu sertifikat dia dan stafnya yang ada menyusun. Nah dia nggak tahu yang nyusun siapa gitu. Cuman dia tidak mempermasalahkan. Yang namanya konsultan kadang-kadang malas bermasalah dengan komisi itu Pak. Ya. Tapi bagaimana dengan KPA-nya? Itu dipidana. Sama, dia turut serta karena tahu gitu. Ya. Jadi jangan dikira dia bebas dari hukuman. Sama dengan dokumen saya pernah menyidik dulu di daerah Cirebon sana. Itu dokumen lingkungannya menyatakan tidak ada air limbah. Sudah disetujui. Waktu itu yang disetujui malah bupati dokumen lingkungan itu. Waktu itu belum ada juga izin lingkungan, Pak. Tetapi pas kami datang, itu air limbahnya banyak sekali. Artinya apa ini? Penyusunnya nggak benar, yang menyetujui juga sama, memberikan informasi palsu. Itu contohnya, Pak, yang aneh-aneh kami temukan. Jadi ikut serta ya, Pak ya? Turut serta dia. Ya. Terima kasih, Pak. Juntonya pasal 56 tadi KUHP. 56. Ya, begitu kira-kira Pak pertanyaan Pak Tommy ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak Tommy. Kemudian Pak Hanafi ini tanya Pak. Kemudian Pak Hanafi ini nanya, dia bikin UKL-UKL, apakah dia wajib juga mengambil data primer? Karena di UKL-UKL itu kan nggak ada kewajiban data primer. Di dokumen AMDAL pun tidak ada menyatakan kewajiban data primer atau data sekunder. Yang dilarang itu data palsu. Jadi kalau primer itu datanya memang benar, ya tidak ada masalah. Yang saya sarankan kalau datanya data sekunder, itu dibuatkan berita acaranya, diterima dari siapa itu data. Supaya nanti ketika terjadi masalah hukum, si penyusun tahu bahwa kami ngambil data ini dari sini dan memang begitu adanya. Jadi tidak ada larangan itu data sekunder atau data primer, Pak. Asal data itu memang benar. Ya. Oke, Pak Hanafi. Jadi data itu yang penting benar, Pak. Ini Ibu Ayu nanya ini, Pak. Katanya Bapak tadi menyampaikan bahwa sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak ada izin lingkungan yang dicabut. Apakah ini sebagai indikator, Pak? Katanya AMDAL semakin baik. Gimana nih, Pak? Jadi, ini saya contohkan ya. Tadi saya cerita di awal ada PT RUM. Kemudian sekarang yang lagi rame itu di Bangka, namanya PT BAA. PT BAA ini pabrik tapioka, ya. Kemudian pabrik ini sebenarnya diinisiasi oleh Bupati lama agar ada investasi di Bangka selain tambang, karena tambang timah sudah mulai menyusut. Setelah bupatinya ganti, PT BA ini mulai diungkit-ungkit karena memang bau. Yang namanya tapioka pasti bau. Ya. Secanggih apapun menutupi tapioka ya pasti ada baunya. Nah, sekarang itu terjadi dua pihak. Ada yang masyarakat melaporkan ke pihak penegak hukum. Penegak hukumnya mulai dari pihak kepolisian Polres, Polda,
sampai ke Gakum KLHK. Kemarin kami membahas ini mulai dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Ya. Apakah dokumen lingkungannya baik? Ya ini karena nggak mau mencabut aja gitu kan. Sama juga dengan PT Rum yang saya ceritakan tadi. Apakah dokumen lingkungannya baik? Kalau saya baca lain cerita produksinya, lain dokumen lingkungannya gitu ya. Nah, makanya menteri kami nawarkan relokasi, malah ketakutan sendiri Pemdanya. Nama ketakutan, kehilangan kesempatan kerja, PAD, bla bla bla. Tapi demo terus. Apa yang terjadi? Sampai sekarang produksinya baru 38% dari kapasitas 100%. Investasinya sekitar 5,6 triliun untuk alat. Investasi kerja 1,4. Jadi total investasi pabrik itu 7 triliun. Produksi cuma bisa 38%. Naik produksi sedikit, baunya juga naik. Nah, sampai kapan hal ini bisa terus-terusan? Kalau hanya 38% dengan investasi sebesar itu tentu tidak balik modal, tidak untung. Nah, apa yang kami bantu dari saya? Misalnya, saya coba menjelaskan bagaimana mulai mengembangkan Komdev. Sehingga masyarakat juga bisa beradaptasi dengan bau tadi. Dan bau ini aneh. Bau ini dia bisa tercium oleh hidung kita sampai 1/7-nya baku mutu. Dan celakanya alat pengukur bau itu, kemarin saya baru dapat info juga dari ahli dari ITB, itu batas kemampuan alat itu lebih tinggi daripada baku mutu. Artinya kalau diukur pasti nggak terdeteksi, karena nggak mampu alat. Sementara hidung kita itu luar biasa mencium. Jadi apakah AMDAL itu semakin baik? Enggak berani nyabut aja gitu. Demonya terus. Kemudian satu lagi, ini PT Bonti, ini kandang ayam di Subang yang melaporkan itu kepala desa yang 4 km jaraknya dari kandang ayam tersebut. Ini juga sedang ditangani oleh Gakum dan tim saya ikut karena dilaporkan oleh kepala desanya. Apakah AMDAL-nya baik? Ya kalau baik, ya nggak dilaporkan. Nah permasalahannya ini kandang ayam. Apakah kandang ayam itu tidak bau? Ya kandang ayam itu pasti bau. Nah kalau bau jangan ditaruh di tengah kota. Kan ini permasalahannya. Jadi penyusun AMDAL dari awal tuh sudah harus tahu bahwa Pak ini kandang ayam jangan di sini. Ya nggak perlu di AMDAL lah itu dari awal saja bilang. Ini rayon jangan di tengah kota. Makanya dulu ada PT Inti Indo Rayon yang di Porsea sana ditutup oleh Kementerian Lingkungan, itu waktu itu menterinya Pak Emil Salim, tinggal pabrik kertasnya saja. Namanya sekarang PT Toba Pap Lestari. Mungkin ada yang pernah dengar nama PT ini. Toba Lestari. Toba Pap Lestari. Dulu kan namanya PT Inti Indo Rayon itu. Rayonnya ditutup. Kenapa? Karena bau. Dan bau daerah itu daerah cekungan lagi. Nah kalau daerah cekungan ini udara itu mutar. Dia nggak akan kemana-mana. Sekali dia udaranya tercemar, lama dia hilangnya karena cekungan. Itu bukan AMDAL semakin baik, enggak. Sama saja gitu. Oke. Gitu Bu Ayu ya. Jadi AMDAL ya biasa-biasa lah ya Pak ya. Kami sedih juga itu kalau tidak baik. Ya, Pak, yang saya sebutkan ini enggak baik Pak. yang disebut oleh peserta ini baik semua. Baik ya Pak. Iya, kalau enggak ikut. Pak, ini ada dari Pak Hasnur ini Pak. Boleh. Ini mempermasalahkan ASN Pak. Boleh nggak ASN ini menyusun AMDAL? Apalagi ASN kalau menyusun AMDAL di bawah LPJP katanya Pak. Ini gimana nih Pak? ASN tidak boleh menyusun AMDAL. AMDAL ya. Ya, AMDAL untuk orang lain. ASN yang bekerja di bidang lingkungan. Dosen juga ASN, Pak. Jangan ASN saja. Dosen juga ASN. Tapi ASN yang dilarang adalah ASN yang bekerja di bidang lingkungan. Jadi konflik dia nanti. Nah, boleh nggak ASN yang bekerja di bidang lingkungan menyusun AMDAL? Boleh. Untuk AMDAL kantornya sendiri misalnya. Tapi dia tidak boleh menjadi anggota komisi AMDAL. Jadi kalau dia anggota komisi AMDAL sebelumnya, dia harus mundur dulu,
dan dia boleh menyusun AMDAL untuk kantornya sendiri. Gitu. Tapi kalau dia bekerja di bidang lingkungan hidup, ikut menyusun AMDAL untuk industri dilarang. Nah, kalau dia dosen pegawai negeri ya ASN boleh, karena dia dosen itu nggak bekerja di bidang lingkungan hidup, pengawasan dan seterusnya. Terima kasih. Jadi boleh ya Pak ya Pak? Nah, Ini yang dimaksud Pak Pak boleh Pak? Boleh Pak. Pasal 12 itu Pak. Pasal 12 PP 27 2012. Apa bunyinya Pak? Bentar ya Pak, saya bukakan pasal 12. Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, dan kabupaten, kota dilarang menjadi penyusun AMDAL. Itu ayat 1 pasal 12. Pasal 12 ayat 2-nya, dalam hal instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten kota bertindak sebagai pemrakarsa, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi penyusun AMDAL. Oke. Jadi dosen boleh Pak menyusun AMDAL? Dosen boleh Pak, kalau menurut pasal tersebut. Oke, jadi aman. Ya, itu kira-kira Pak Asnal. ASN boleh, misalnya gini, dia ASN di Bapeda. Dia boleh menyusun AMDAL untuk industri. Yang dilarang itu adalah ASN yang bekerja di bidang lingkungan hidup, tapi dia boleh menyusun AMDAL untuk kantornya sendiri sebagai permakarsa tadi. Kemudian dia harus keluar dari komisi. Jadi ASN itu tidak boleh menyusun kalau dia bekerja di bidang lingkungan hidup. Jadi kalau dia dosen, kerja di BPN, kerja di mana-mana, ya boleh. Oke. Kuncinya konflik of interest ya Pak ya? Betul, ya. Kan kalau semua ASN dosen yang pegawai negeri nggak boleh nyusun loh. Pak, ini Pak Ali Akbar juga mempertanyakan Pak ini. Tadi kan data Pak, data itu keasliannya atau palsu apa tidak? Kalau data itu kita dapat dari pemrakarsa, katanya, tahu dia palsu. Kita kan nggak tahu itu katanya. Apakah kita juga bisa berdalih nanti pemrakarsanya tanggung jawab? Ini tahu gimana nih Pak? Terima kasih. Tadi saya sampaikan Pak bahwa mengambil data itu saya sarankan pakai berita acara bahwa diambil dari si A. Kemudian tolong diparaf per halamannya, baik yang mengambil, kemudian juga yang menyerahkan, diparaf, supaya data itu memang tidak diganti dan seterusnya, Pak ya. Ini kelihatannya birokrasi, tapi lebih kenyamanan semua pihak. Ya. Silahkan saja ngambil dari siapa, tapi harus kita tahu. Kita nggak bisa menjamin ngambil data dari orang itu benar atau enggak jaminan. Tapi dibikin dokumen yang benar untuk membuat kita nyaman. Ya, jadi kuncinya harus ada berita acara ya Pak ya? Untuk ya, saya pegangan. Berita acara. Untuk pegangan kita nanti kalau terjadi masalah hukum. Apakah berita acara dilampirkan di dokumen AMDAL atau disimpan di file kita yang aman, silakan saja. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan rekan-rekan memperhatikan itu kalau dapat data. Ini dari Ibu Nancy, Pak. Apakah ada rencana kegiatan yang telah didiskusikan ditolak, artinya kesimpulannya tidak layak lingkungan? Ada nggak itu terjadi? Itu yang saya ceritakan tadi, yang ditolak waktu mau rencana reklamasi Pantura dulu, yang Pulau G, Pulau segala macam ini, itu tahun 2002-2003, itu tidak ditolak. Cuman Bapedal waktu itu menjelaskan atau meminta penjelasan bahan uruknya dari mana, kemudian bahan uruk itu diangkut lewat mana. Ini yang nggak dijelaskan, karena tidak ada penjelasan, sehingga AMDAL-nya itu belum disetujui. Tetapi pihak Pemakarsa nggak puas dengan itu, majulah ke Pengadilan Tata Usaha Negeri, kemudian banding, kemudian kasasi, sampai PK. Di PK akhirnya permohonan mereka diterima.
ya KLHK kalah, maka terjadilah reklamasi itu. Sekarang sejarahnya kan dari situ tuh, dari tahun, cuman orang ributnya kemarin aja karena politik, jadi semua orang seolah-olah tahu gitu, padahal sejarahnya juga nggak tahu itu. Jadi kalau yang sekarang saya nggak nemuin tuh yang ditolak, semua tuh berusaha AMDAL itu seolah-olah menjadi benar semua, layak gitu. Bagaimana diusahakan jadi layak, sehingga ya demo-demo ini terjadi. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Itu indikator daripada sebetulnya tidak layak ya Pak ya. Pak, Ya. ini ada kejadian Pak, misalnya teman kita menyusun AMDAL, dia punya sertifikat, tapi sertifikatnya habis misalnya. Kalau sekarang habis di bulan Mei. Nah, dia telat memperbaharui. Dia perbaharui di bulan Juli. Di bulan Juni itu terbit izin lingkungan. Apakah AMDAL-nya itu sah atau gimana itu Pak? Nah, Ini kata timnya. ini rumit. ini rumit, kenapa dia lalai gitu ya. Ya. Kita lihat prosesnya, bulan Juni terbit izin lingkungannya. AMDAL-nya itu disusun, diserahkan terakhir kapan? Jadi kalau AMDAL-nya terakhir diserahkan sebelum dia habis sertifikatnya, nggak ada masalah. Tapi ketika dia habis, dia masih menyusun, jadi masalah. Dia harus digantikan oleh orang yang punya sertifikat yang sah. Gitu. Jadi kalau dia nyerahkan bulan Mei, dia habis, kemudian izin lingkungan terbit bulan Juni, itu berarti dia udah selesai pekerjaan. Yang proses administrasinya kan bukan dia. Gitu. Oke. Aman ya Pak ya? Aman dia. Tapi gini, baik izin usaha, izin lingkungan, izin TPS ya, problemnya itu adalah ketika orang mendapat izin, suka nyimpannya tuh terlalu jauh. Jadi nggak pernah lagi lihat-lihat. Nah, ketika habis, orang lain yang ngasih tahu. Jadi saya sarankan sertifikat itu digantung aja fotokopinya di mana gitu, yang bisa dilihat, atau taruh di mana ketika habis itu bunyi alarm gitu. Saya nggak tahu sistemnya. Atau 2 bulan mau habis bunyi alarm. Jadi kalau habis dari pertengahan nyusun ya ganti dengan teman, ya boleh diganti kan. Jadi ajukan proses penggantian sambil mengurus. Tapi saya ingatkan 3 bulan sebelum habis itu atau 6 bulan itu harusnya sudah memproses perpanjangan. Ya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini sebetulnya udah pas jam kita ini Pak. Tapi ada satu pertanyaan ini Pak. Ini dari Pak Suyanto ini. Supaya kita tuntasin aja, boleh Pak ya? Silakan. Ini Pak Suyanto menyatakan peternakan ayam. Waktu dia bikin AMDAL dulu, jauh dari kampung katanya. Sehingga aman. Sekarang itu udah banyak perkampungan yang mendekat. Nah, terjadi permasalahan, masyarakat menolak. Nah, itu bagaimana nih Pak? Nah, itu bukan penyusunnya yang salah itu. Bukan yang salah. Itu Pemdanya yang salah. Jadi kalau udah seperti itu, tata ruangnya dirubah, ya kandang ayamnya harus dipindah gitu. Nah, kalau memang penduduknya itu lebih menguntungkan dibanding kandang ayam, atau memang itu tanah penduduk. Jadi RT RW-nya kan harus dirubah, kandang ayamnya dipindah. Penyusun AMDAL-nya nggak ada masalah, dia udah lama. Itu sama aja Pak, misalnya pabrik kertas di Perawang sana. Tahun 90-an Perawang itu kan hutan tuh, jalan aja masih dengan selat minyak itu di aspalnya. Jadi truk kalau bawa kayu masih terjengkang-jengkang dulu itu. Nah sekarang coba kita ke Perawang itu, kayaknya udah bisa dijadikan kota tersendiri, wali kota itu. Nah ini problem itu pabrik, kan ada pabrik sana itu. Ya, jadi kalau demo ya jadi masalahnya sebenarnya pabrik duluan mana, kami atau klien gitu kan. Jadi memang itu menjadi rumit tersendiri karena apa? Karena ketidaktegasan dari awal oleh pimpinan daerah. Pimpinan daerah ini kan karena PAD, masa jabatan pendek segala macam, kadang-kadang ya mana yang menguntungkan PAD dapat, jalan terus semua, akhirnya bentrok-bentrok. Gitu. Oke, gitu Pak ya. Ini penuntas kita Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, untuk para penyusun, supaya memperhatikan etika dan hukum ini Pak. Perlu kita ketahui bahwa rekan-rekan kita banyak yang terbelit hukum ini sekarang, Pak. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan Ada kita. berapa orang, Pak? Ya, Pak.
Ya, Ada Pak. berapa orang yang kena? Ada, Pak. Kita ada 3 atau 4 lagi jalan nih, Pak. Oke. Mudah-mudahan kita bisa membantu secara moral dan secara doa, Pak. Terima kasih, Pak Dasrul. Apa? Silakan, Pak. Bapak menyampaikan pesan ke kita, ke para penyusun. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Secara materi, pemberian materi, saya tidak begitu happy sebenarnya, karena biasanya saya berkeliling di kelas dan nanyain satu-satu. Dan biasanya waktunya lebih, bisa setengah jam lebihnya. Jadi lebih menarik di kelas. Tapi kita juga memang harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian pesan saya hanya menyampaikan, belum tentu juga saya lebih baik etika dan moral saya daripada Bapak Ibu sekalian. Tetapi paling tidak saya sudah sharing apa yang saya ketahui selama ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bekerja dengan baik, dengan hati-hati. Dan kalau ragu silahkan saja hubungi saya, nggak ada masalah. Nomor saya ada di Pak Barin ya. Ya, di Nomor HP saya sekretariat ada ada. di sekretariat, silakan. Saya tidak keberatan kalau dihubungi kapanpun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang salah. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kris. Terima kasih, Pak.